Hai, jumpa lagi dengan Terhari. Kali ini saya ada di Benteng Ulanta, Bone Bolango. Kali ini saya akan membawakan topik yang khusus, yaitu tentang tipes. Kalau Anda pernah kena tipes, atau mungkin ada orang di sekitar Anda yang sering menderita penyakit tipes, nah ini saat yang tepat untuk Anda mengetahui lebih dalam tentang penyakit ini. Apalagi kalau ada mitos dulu waktu Anda masih kecil, mungkin Anda pernah dengar orang tua dulu bilang seperti ini, jangan suka makan di luar, jangan jajan di luar, atau makan pentol di luar, nanti kena tipes. Apakah benar seperti itu? Yuk kita ikuti. Tipes itu kalau dalam istilah kedokterannya adalah demam tifoid. Nah, demam tifoid itu merupakan penyakit infeksi yang mudah menular. Penularannya melalui air yang tercemar atau makanan yang tercemar. Penderita tipes maupun penderita tipes yang karier bisa menjadi sumber penularan. Seorang penderita tipes bisa mengeluarkan sekitar 10 juta kuman tipes dalam setiap gram tinja yang dikeluarkan saat buang air besar. Nah, saya kasih contoh. Anda pernah lihat gambar ini? Atau mungkin Anda sering menongkrong di situ kalau pagi. Dulu, kalau di tempat saya di Surabaya, kalau sudah ada panggilan alam, biasanya orang kalau pagi pada nongkrong di situ. Kalau di jalan ketemu tetangga dan ditanya, mau kemana Pak? Jawabannya, oh biasa, mau naik helikopter dulu. Nah, jamban terapung ini, nama panggilan lainnya itu helikopter kalau di tempat saya. Sekarang kita bayangkan nih, kalau ada seorang penderita tipes buang hajat di situ. Berarti sekitar 10 juta kuman tipes itu yang keluar bersama tinja jatuh terbawa ke aliran air sungai. Belum lagi misalnya beberapa meter di sebelahnya ada orang yang lagi cuci tangan, cuci sayur, cuci buah, dan mandi di situ. Kemudian makanan yang tidak dicuci dan dimasak secara bagus ini dimakan oleh manusia. Maka selanjutnya akan menimbulkan penularan tipes ke beberapa orang sekaligus. Sejarah. Kalau kita melihat sejarah, salah satu wabah tipes yang tercatat adalah Typhoid Mary. Nah, kejadiannya sekitar tahun 1900 hingga 1907 di New York, Amerika. Seorang wanita bernama Mary Malone adalah seorang juru masak. Dia adalah pengidap typhoid carrier atau seorang penderita tipes yang tak bergejala, tetapi masih dapat menularkan kuman penyebab tipes. Dia bekerja sebagai juru masak dengan berpindah-pindah tempat kerjanya. Dan setiap kali dia bekerja di suatu tempat, akan ada beberapa orang yang jatuh sakit, bahkan ada yang hingga meninggal karena komplikasi dari tipes itu. Mary Malone ini bahkan menolak ketika seorang investigator atau detektif untuk dilakukan pemeriksaan tinja. Ia beralasan tidak merasa sakit apa-apa. Bahkan kejadian ini harus membawa dirinya ke pihak berwenang dalam kasus ini adalah kepolisian. Dan harus menjalani karantina atau isolasi. Total orang yang terinfeksi karena ulah Mary Malone ini diperkirakan sekitar 51 hingga 122 orang yang terinfeksi karena kebiasaannya yang tidak suka mencuci tangan ketika memasak hidangan untuk orang lain. Gejala tipes ini bisa bervariasi, tetapi umumnya dalam minggu-minggu pertama gejala bisa berupa demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, dan terkadang ada mual muntah, nafsu makan turun, susah buang air besar, dan diare. Memasuki minggu kedua, gejalanya mulai nampak khas, seperti demam di sore hari, denyut nadinya pelan, permukaan lidah khas, yaitu kotor di bagian tengah, tetapi ujung merah dan bergetar bila dijulurkan. Pada tipes ini bisa terjadi komplikasi, dan apabila komplikasinya berat, bisa menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. Oke, sekarang kita membahas tentang lab. Nah, bagi penderita yang dicurigai adanya tipes, biasanya bisa didapatkan hasil laboratorium berupa leukosit yang rendah, normal, dan kadang meningkat. Pemeriksaan lain yang sering digunakan untuk memeriksa tipes salah satunya adalah uji Widal. Tes ini merupakan reaksi aglutinisasi antara antigen, yaitu kuman penyebab tipes, dengan antibodi, sistem kekebalan tubuh kita. Umumnya, bila didapatkan gejala khas disertai hasil uji Widal yang positif, dokter akan memberikan antibiotik untuk membunuh kuman tipes ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pencegahan, supaya bisa terhindar dari penyakit tipes. Bila Anda memasak sendiri makanan Anda di rumah, hal penting yang harus Anda perhatikan adalah yang pertama, cuci dan masak makanan hingga matang makanan yang akan Anda konsumsi. Yang kedua, biasakan mencuci tangan Anda menggunakan sabun sebelum dan sesudah mengolah masakan Anda. Ini penting untuk membunuh kuman yang terdapat pada kedua tangan Anda. Karena di tangan ini kalau dilihat dengan mikroskop ya,
bisa terdapat jutaan kuman yang menempel di tangan kita dan kita tidak tahu kuman apa saja yang menempel di situ. Yang ketiga, dan ini juga penting, setelah mencuci tangan, keringkan tangan Anda dengan tisu. Jangan menggunakan lap tangan, apalagi kalau lap tangan itu dipakai bergantian dengan orang lain dan sudah lama tidak dicuci. Nah, kalau Anda ingin makan di luar atau sedang berpergian dengan keluarga, bagaimana? Yang pertama, kita bisa membawa bekal dari rumah. Ini salah satu cara yang hemat, serta kebersihannya lebih terjamin, apalagi Anda sendiri yang menyiapkan bekal makanan sendiri. Yang kedua, bila Anda makan di restoran atau di warung, kita harus lebih teliti dan lihat keadaan. Kalau ketika Anda masuk ke rumah makan, kemudian melihat banyak makanan yang dijajakan ternyata dihinggapi lalat, sebaiknya Anda berpikir ulang untuk makan di tempat itu. Ya, memang tipes tidak bisa menular lewat lalat, tetapi dengan itu kita bisa melihat bagaimana kesadaran si penjual makanan. Apakah penjual makanan tersebut bisa menyiapkan makanan secara proper dan mengutamakan kebersihan di tempat penyajiannya atau tidak. Yang ketiga, mengambil makanan menggunakan sendok atau alat penjepit makanan untuk mengambil makanan dari piring. Hindari mengambil makanan yang ketika orang lain mengambil makanan tersebut dengan tangan langsung. Apalagi di tempat itu tidak disediakan tempat mencuci tangan. Ingat kasus Typhoid Mary yang saya jelaskan di awal tadi? Nah, dalam pengakuannya, Mary ini tidak suka mencuci tangan ketika menyiapkan makanan yang akan dihidangkan, sehingga akhirnya menulari yang lain. Bayangkan saja, ada orang karier tipes keluar dari WC, tidak mencuci tangan, dan langsung mengambil makanan di meja makan. Dan makanan yang bekas dia sentuh itu kita makan. Wah, pasti runyam itu pasti rasanya. Yang keempat, yang terakhir adalah menjaga kesehatan Anda dengan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Ini jelas ya, memang kalau kondisi badan kita lagi drop atau kelelahan, maka akan mudah sekali kuman itu menyerang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, itulah tadi informasi kesehatan tentang tipes. Semoga info ini dapat berguna bagi Anda. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tunggu info kesehatan selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.